Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ramadhani, NIM 2510122210048 dari kelas A3 angkatan 2025. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi tentang analisis fungsional gerak smash bulu tangkis. Smash bulu tangkis merupakan teknik pukulan menyerang yang dilakukan dengan memukul shuttlecock dari atas kepala secara kuat dan tajam menuju area lawan. Gerakan smash terdiri atas 3 fase, yaitu fase persiapan, yaitu ingin melompat, fase pelaksanaan, yaitu lompatan dan memukul, dan fase pendaratan, yaitu pendaratan setelah melompat. Struktur yang terlibat ada ekstremitas superior, yaitu ada tulang clavicula, scapula, humerus, radius, ulna, carpal, metacarpal, dan falang. Ada juga sendi, yaitu sendi glomerular joint, elbow joint, radioulnar joint, wrist joint. Ada juga otot, yaitu deltoid anterior, pectoralis major, bicep brachii, brachialis, trapezius rhomboid, serratus anterior, serta otot ekstensor pergelangan tangan. Pada ekstremitas inferior terdapat tulang, yaitu tulang pelvis atau tulang panggul, ada femur, yaitu tulang paha, patella, tempurung lutut, tibia, tulang kering, fibula, tulang betis, tarsal, tulang pergelangan kaki, metatarsal, tulang telapak kaki, dan falang, tulang jari kaki. Ada juga sendi, yaitu sendi hip joint atau sendi panggul, knee joint, sendi lutut, ankle joint, sendi pergelangan kaki, serta metatarsal phalangeal joint, sendi jari kaki. Ada juga otot, yaitu gluteus maximus, gluteus medius, quadriceps femoris, ada terdapat rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis, dan juga vastus intermedius. Ada juga hamstring, terdapat bicep femoris, semitendinosus, semimembranosus. Ada juga gastrocnemius, soleus, dan tibialis anterior. Ada tulang utama, yaitu yang pertama tulang humerus, fungsinya tulang utama penghasil ayunan lengan. Yang kedua ada scapula, yaitu tempat perlekatan otot bahu dan pengontrol gerakan bahu. Yang ketiga clavicula, yaitu menjaga stabilitas bahu saat memukul. Yang keempat ada pelvis, yaitu pusat transfer tenaga dari tungkai ke tubuh atas. Yang kelima ada femur, penghasil tenaga utama saat tolakan dan lompatan. Ada juga sendi utama saat melakukan smash, yaitu sendi genohumeral joint, yaitu berfungsi sendi paling penting dalam menghasilkan kecepatan pukulan. Yang kedua ada elbow joint, yaitu mempercepat ayunan melalui ekstensi siku. Yang ketiga ada wrist joint, menghasilkan lecutan cepat pada pergelangan tangan untuk kecepatan memukul shuttlecock. Yang keempat ada hip joint, yaitu mentransfer tenaga. Yang kelima ada knee joint, yaitu menghasilkan daya ledak saat melompat. Yang keenam ada ankle joint, yaitu memberikan tolakan akhir sebelum melayang. Ada juga otot primer, yaitu otot quadriceps femoris. Fungsinya menghasilkan tenaga utama untuk mengangkat tubuh ketika melompat. Yang kedua ada gluteus maximus, fungsinya menghasilkan daya ledak saat tubuh mendorong ke atas. Yang ketiga ada gastrocnemius dan soleus, yaitu fungsinya melakukan plantar fleksi,
yaitu mendorong ujung kaki ke bawah. Ada juga otot sekunder, terdapat otot deltoid anterior, berfungsi membantu mengangkat lengan ke depan saat persiapan dan ayunan smash. Yang kedua ada pronator teres dan pronator quadratus, berfungsi membantu melakukan pronasi lengan bawah, yaitu memutar telapak tangan ke bawah. Yang ketiga ada hamstring, fungsinya membantu menstabilkan sendi lutut saat tolakan dan pendaratan. Ada teknik ideal smash bulu tangkis, yaitu posisi awal, fase persiapan melompat, posisi tubuh berdiri menyamping terhadap net, kaki dominan berada di belakang, kaki lainnya di depan, lutut sedikit ditekuk, berat badan berada di ujung kaki, lengan pemukul ditarik ke belakang dan ke atas. Gerakan sendinya pada panggul yaitu fleksi ringan. Yang kedua ada lutut, gerakan sendinya ada fleksi. Yang ketiga ada pergelangan kaki, gerakan sendinya dorsifleksi. Yang keempat bahu, gerakan sendinya abduksi dan ekstensi horizontal. Ada fase melayang dan melakukan smash bulu tangkis. Posisi tubuh terangkat vertikal dengan keseimbangan yang baik, dada sedikit terbuka ke belakang, lengan non-dominan membantu menjaga keseimbangan, mata fokus pada shuttlecock. Gerakan sendi bahu yaitu fleksi, adduksi horizontal, dan rotasi internal. Ada siku, gerakan sendinya yaitu ekstensi cepat. Ada radiolunar, yaitu gerakan sendinya pronasi. Dan pergelangan tangan, gerakan sendinya fleksi cepat atau wrist snap. Pada teknik pukulan smash bulu tangkisnya, yaitu shuttlecock dipukul pada titik tertinggi yang dapat dijangkau. Kontak rakit dengan shuttlecock berada sedikit di depan kepala. Ayunan dilakukan dari belakang ke depan dan ke bawah. Gerakan diakhiri dengan follow stroke yang natural. Yang terakhir yaitu fase pendaratan setelah smash bulu tangkis. Posisi tubuh mendarat dengan ujung kaki terlebih dahulu. Lutut sedikit menekuk saat menyentuh lantai. Badan sedikit condong ke depan. Kedua lengan membantu menjaga keseimbangan. Gerakan sendinya yaitu panggul, itu fleksi. Lutut, gerakan sendinya yaitu fleksi. Pergelangan kaki, gerakan sendinya dorsifleksi. Dan bahu dan siku, gerakan sendinya kembali ke posisi netral. Teknik pendaratan yaitu hindari mendarat dengan lutut lurus. Gunakan fleksi lutut dan panggul untuk meredam benturan. Segera kembali ke posisi siap untuk mengantisipasi pengembalian lawan. Ada resiko cedera kesalahan teknik smash bulu tangkis. Yang pertama, tolakan dilakukan dengan lutut masuk ke dalam. Struktur rentannya bisa ligamen ACL, MCL, meniskus lutut. Resiko cederanya cedera ligamen lutut, robekan meniskus, dan ketidakstabilan lutut. Yang kedua yaitu ayunan smash dilakukan dengan bahu terlalu dipaksakan ke belakang. Struktur rentannya sendi bahu, rotator cuff, tendon bahu. Resiko cederanya nyeri bahu, peradangan tendon, dan cedera rotator cuff. Dampak salah teknik smash bulu tangkis. Yang pertama, lutut masuk ke dalam saat tolakan atau pendaratan. Dampaknya ACL, MCL, dan meniskus mengalami peningkatan tekanan sehingga lebih rentan mengalami cedera. Yang kedua, mendarat dengan lutut lurus. Dampaknya ACL, PCL, tulang rawan lutut,
dan meniskus menerima benturan yang lebih besar. Yang ketiga, mendarat hanya pada satu kaki tanpa kontrol. Dampaknya ligamen pergelangan kaki, meniskus dan sendi lutut menerima beban berlebih. Yang keempat, pergelangan kaki terlalu berputar saat mendarat. Dampaknya ligamen lateral pergelangan kaki dan tendon di sekitar ankle menjadi struktur yang paling rentan cedera. Yang kelima, bahu terlalu dipaksakan ke belakang saat persiapan smash. Dampaknya rotator cuff, kapsul sendi bahu, dan tendon bahu mengalami tegangan berlebih. Ada manfaat gerakan smash bulu tangkis. Yang pertama, meningkatkan kekuatan otot lengan, bahu, dan pergelangan tangan karena gerakan smash melibatkan ayunan yang cepat dan kuat. Yang kedua, meningkatkan daya ledak otot tungkai melalui gerakan tolakan dan lompatan saat melakukan smash. Yang ketiga, melatih koordinasi antara mata, tangan, dan kaki sehingga gerakan menjadi lebih efektif dan terarah. Yang keempat, meningkatkan keseimbangan tubuh saat melompat, melayang di udara, dan mendarat kembali ke lapangan. Yang kelima, mengembangkan kelincahan dan kecepatan reaksi dalam merespon pergerakan shuttlecock. Kesimpulannya, gerakan smash bulu tangkis melibatkan berbagai gerak anatomi seperti fleksi, ekstensi, abduksi, horizontal, rotasi, internal, pronasi, dorsifleksi, dan plantar fleksi yang terjadi secara berurutan pada fase tolakan, pukulan, dan pendaratan. Kombinasi gerakan tersebut memungkinkan tubuh menghasilkan daya ledak, kecepatan pukulan, serta menjaga keseimbangan saat mendarat. Oleh karena itu, pelaksanaan gerakan yang sesuai dengan fungsi anatomi, sendi, dan otot sangat penting untuk meningkatkan efektivitas smash sekaligus meminimalkan resiko cedera. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.